yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Lebih meriah lagi saudara. Puji nama Tuhan. Shalom GBPRJ. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Sebelum memulai ibadah saudara, bolehkah kita sapa kanan kiri kita, sama-sama kita katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Tidak terasa saudara, kita sudah memasuki di bulan yang baru, di
bulan ke-6, tandanya kita sudah setengah jalan saudara, mengakhiri tahun 2024 ini. Dan bagi sebagian orang mungkin di tahun ini adalah tahun yang baik, tahun yang begitu menyenangkan. Rasanya segala sesuatu terasa mudah saudara ya. Tapi saya juga percaya ada sebagian orang yang merasakan tahun ini begitu berat gitu. Bahkan kemarin sampai ada meme-nya di Instagram saudara bahwa bulan Mei terasa jauh lebih panjang dibanding bulan-bulan sebelumnya. Hari ini saudara, bagi saudara mungkin yang merasakan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Juni rasanya berat. Hari ini dengar baik saudara, ada firman Tuhan yang begitu menguatkan saya di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya saudara, kita memasuki bulan yang baru. Ada mujizat dan berkat-berkat baru yang Tuhan persiapkan untuk kita. Asalkan kita mau tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara siap memuji menyembah siang hari ini? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk perkenanan dan kasih setiamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, masuki bulan yang baru, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya ada berkat dan mujizat baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Asalkan kami mau tetap percaya. Dan hari ini Tuhan, kami bawa sembah pujian kami yang terbaik hanya ke dalam tangan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow, sword and my staff. So this is my story, this is my soul, praising my risen King and Savior all the day long. Mari bersama nyatakan, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never. Never fail. I trust in God.
and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I sing one more time. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. One more time, let's sing. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mari lebih lagi bersama nyatakan, I trust in God. You're my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God. My Savior, the one He will never fail. He will never fail. Mari angkat tanganmu dan katakan, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust. That's why I trust you, Jesus. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never. I trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. You will never fail. Jesus never fail. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes. Ini kami umat-umatmu Tuhan. Biar hari kami deklarasikan hanya satu nama yang kami percaya, nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bawa
Pagi hari ini yang terbaik hanya kemenangan tahta-Mu Tuhan Yesus. Mari terus sembah Dia saudara. Oh, kami sembah, kami puji, kami agungkan nama Yesus. Kami percaya kuasa-Nya nyata atas hidup kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini dia rindu dengan setiap sembah-Mu. Sebab itu bawa yang terbaik, penyembahan-Mu kepada Yesus Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang penuh kuasa. Tiada yang lain Tuhan, hanya nama Yesus. Mari lebih lagi terus sembah. Kami menyembah. Sanjung Kau di tempat tinggi Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, nyatakan bersama. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of let us sing, I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ. In Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. The Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name
Yesus Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, hanya nama Yesus, satu nama yang kami percaya penuh sampai dengan selama-lamanya. Sebab nama Yesus nama di atas segala nama. Nama yang sekalipun tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Setiap kita percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saudara siap bernyanyi untuk Tuhan hari ini, amin. Kalau saudara siap bernyanyi, siap memberikan terbaik, bersama dengan saya sorakan haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara. Sebab Dia Allah sumber kekuatan setiap kita. Berjalan bersama Tuhan takkan pernah merasa lelah. Amin. Angkat suaramu, nyatakan, come on. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sebab tiada lelah, amin. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mari jemaat PRJ, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. nyatakan menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. kau yang percaya sorakan haleluya. Saya mau kita sama-sama lebih kompak lagi saudara ya. Semuanya nyanyi untuk Tuhan bersama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Sebab Roh Kudus memberi kekuatan, yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. tiada lelah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari bersama Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. katakan Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. mari sekali lagi katakan bersama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Telah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita, come on, yeah. Satu nama yang kami tinggikan dan kami sembah dan kami puji, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Musik memuji Tuhan, yeah. Kami bersyukur untuk kekuatan dan penyertaan-Mu yang sempurna atas kami Tuhan. Mari bersama. Ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar ini. Sekali lagi ya pemusik, lebih kompak, come on. Ratakan tanah bergelombang,
Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Bersama, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Satukan suara bersama, nyatakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Bersama nyatakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita, sumber kekuatan dan pengharapan setiap kita. Mari kita bersama sorakan haleluya. Haleluya. Siap lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Seberapa banyak di sini yang sahabat-sahabatnya Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Mari temukan buat Tuhan kita.
Mari sambil tepuk tangan. Come on, 1, 2, 3. Kau sumber kuatku, Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Mari lebih lagi katakan Yesus, Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku. Amin. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku. Mari nyatakan dengan iman. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Kau sahabat kami selama-lamanya Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Engkau sahabat kami selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau beri. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau limpahkan kepada kami pada ibadah raya 2 ini. Kami berdoa sepakat mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Berkati Indonesia dengan penduduknya Tuhan. Kami rindu Indonesia ada revival. Kami rindu Indonesia ada perubahan. Kami rindu Indonesia memiliki damai sejahtera yang daripada Kristus. Berkati segala aspek kehidupan di Indonesia. Dan masa transisi yang ada ini Tuhan, kami berdoa. Biarlah pemerintah yang baru Tuhan berkati. Agar terjadi keamanan, damai sejahtera. Sampai dengan pengalihan nanti presiden yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan limpahnya. Dengan hikmat, kesehatan yang baik, tuntunan, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Memimpin Indonesia, membawa Indonesia sejahtera. Membawa Indonesia makmur, penuh dengan kasih Tuhan. Tuntun kedua hamba-Mu ya Bapa, di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Engkau senantiasa menyertai hamba-Mu di dalam kelimpahan yang daripada-Mu. Pengurapan yang terus baru membawa hamba-Mu terus di dalam tuntunan Tuhan. Membawa pesan-pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Dan pada saat nanti Everyone Asia 21 ini Engkau memberkati hamba-Mu dengan limpahnya. Pesan-pesan khusus yang Engkau akan nyatakan kepada hamba-Mu akan dibawakan. Dan membawa api Pentakosta dari tempat ini sampai dengan bangsa-bangsa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh pelayanan hamba-Mu. Serta keluarga besar hamba-Mu diberkati Tuhan dengan limpahnya. Kami berdoa untuk gembala kami terkasih Dr. Yanto. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan memberkati hamba-Mu senantiasa. Tuhan mengurapi hamba-Mu menjadi perisai, penolong Tuhan bagi hamba-Mu. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati keluarga besarnya, berkati pelayanannya, berkati profesinya ya Bapa. Kami percaya Engkau akan mengurapi hamba-Mu lebih lagi untuk menuntun setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati generasi Yeremia, baik di tempat ini, di kota ini, di bangsa ini. Berkati Tuhan generasi-generasi Yeremia. Biarlah roh takut akan Tuhan Engkau limpahkan kepada setiap mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan menuntun, memberkati. Membawa mereka Tuhan di dalam komunitas yang positif. Mempunyai Roh Kudus dan berapi-api di dalam melayani Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita mau menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku.
Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Karena dia tidak akan tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Tapi dia akan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Hari ini kami datang Tuhan, kami mau berseru. Kami mau angkat semua pergumulan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Tuhan satu-satunya harapan kami. Hanya Engkau yang mendengarkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama dengan segenap hatimu, mari nyatakan kepada Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau setia dalam hidup kami. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan yang menyertai, memimpin dan membela kami. Yang memberikan kami hidup dan keselamatan hidup sampai selama-lamanya. Dan lebih dari itu kami juga akan menerima sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-22. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Yohanes 20 pasal yang ke-20 ayat 22, 1, 2 dan 3. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita buka di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang lain. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang sangat terkenal, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, kita akan baca bersama-sama saudara. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 8, 1, 2, dan 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa sampai hari ini kita masih kalah, saudara? Atau ada di dalam kekalahan? Tidak mungkin Roh Kudus tidak turun dalam hidup saya dan Anda. Tidak mungkin saya dan Anda tidak bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tidak mungkin bagi saya dan Anda kalau hidup kita dikuasai Roh Kudus, kita hidup di dalam kekalahan demi kekalahan. Nggak mungkin. Alkitab bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. So first, Roh Kudus dulu turun ke atas kita, and you will receive the power of God. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Bagaimana kita bisa hidup di dalam satu kekuatan Tuhan? It's impossible. Kalau saya dan Anda hidup tidak dipenuhi oleh roh yang hebat itu. Roh yang sempurna itu Pak, Bu. Impossible. Enggak mungkin lah. Ada orang Kristen terus kalah terus menerus. Means berarti bukan Roh Kudus turun. Tidak turun di tengah-tengah dia dalam hidupnya. Tetapi maybe he reject. Dia menolak hidupnya dikuasai oleh roh yang satu itu. Orang Kristen bisa kalah? Nggak bisa. Alkitab bilang, engkau naik tapi bukan turun. Alkitab tidak menyatakan tidak, but bukan. Berarti it could be, bisa saja. Kok tiba-tiba orang yang hidup yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus itu, dia akan naik terus? No. Nah untuk itu mari kita baca. Seperti apa orang yang terima kuasa itu dan dipenuhi oleh Roh Allah itu. Ada tanda-tanda yang spesifik yang seharusnya saya dan Anda punya itu. Bahkan menjadi saksi dimulai di mana? Di rumah tangga kita, di keluarga kita. Saya susah didik anak, kau bukan role modelnya kali, bukan kali. Dia lihat orang lain bukan dirimu. Kau bukan orang tua yang bisa menjadi teladan mungkin. Dan kita selalu salahkan Tuhan.
Selalu kita bilang belum waktunya loh. Terus kita bilang sabar, betul sabar. Tapi mungkin nggak ada tindakan iman. Hanya cuma berkata iman, tapi nggak ada tindakannya. Alkitab bilang iman tanpa perbuatan mati, saudara. Halo? Mati. Jadi betapa pentingnya juga perbuatan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup karena karunia, karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. I believe that, I do believe that. Tapi bagaimana dengan bagian kita? Tadi di ibadah yang pertama saya katakan itu juga. Bagian Tuhan kita korek-korek, saudara. Bagian Tuhan kita korek-korek. Tapi sesungguhnya bagian kita nggak kerjakan. Kalau Anda lihat di media sosial, Anda lihat yang hanya dia terjemahkan itu hanya bagian Tuhan, firman Tuhan dikotak-katik, dibelah, dibedah segala macam. Tapi mereka bukan pelaku firman yang handal. Halo? Mereka nggak jadi teladan, nggak jadi role model. Saya baru baca di Maleakhi saja bisa kelihatan. Kalau ada orang bilang bahwa kok beda tabrakan antara perjanjian baru dan lama. Kok Daud, bahkan Salomo itu kok boleh punya istri banyak. Maleakhi katakan bahwa Tuhan membenci perceraian loh. Itu kan perjanjian lama. Amin, saudara. Perjanjian baru Yesus bilang apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipecahkan, diceraikan oleh manusia. Berarti nggak ada masalah antara baru dan lama. Bedanya hanya satu, perjanjian lama menantikan kegenapan. Kegenapan itu bukan perfect, bukan. Ini bicara tentang fulfillment. Janji yang digenapi, saudara. Bahwa Yesus akan datang kepada kita ada di perjanjian baru. Terus kalau dibilang itu apa semua dihapus, bukan dihapus. Yesus bilang kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia, bukan dihapus. Yesus katakan satu firman yang luar biasa. Kalau kita terjemahkan dengan baik, kalau saya dan Anda nggak benci manusia, kita nggak akan bunuh dia kok. Halo? Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda nggak akan cederai manusia. I'm telling you the truth. Nggak ada tabrakan di situ. Tabrakannya cuma otak itu yang tabrakan. Di Tuhan sih baik-baik aja, oleh sebab itu jangan sering-sering lihat bagian Tuhan, lihat bagian kita. Amin, saudara. What should you do? What you must do? Itu yang penting. Kalau kita sadar, oh ini yang harus kita perbuat ya. Saya yakin dan percaya, terlihat orang lain, ini orang dipenuhi ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan bekerja dengan maksimal. I'm telling you the truth. Cari jodoh aja juga nggak usah lama-lama. Saya yakin dan percaya bertebaran tuh di mana-mana tuh. Amin. Terus cari pekerjaan, oke, berusaha. Tapi ketemu aja tuh, nggak akan pernah dilalaikan, nggak pernah ditinggalkan. Tuhan gitu loh, Tuhan Yesus. Dia gede banget, saudara. Dia sangat hebat, luar biasa. Tapi kalau pikirannya udah dimasuki yang aneh-aneh tuh, udah mulai dah. Coba kerjakan bagianmu. Sebagai istri bagianmu apa? Tunduk kepada suami. Itu aja dulu. Nggak usah lihat janji Tuhan. Janji Tuhan sih nggak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sang suami juga demikian. Coba kerjakan bagianmu. Mengasihi istri, jangan istri orang lain, istri sendiri. Pasti beres. Alkitab bilang apa? Supaya doamu tidak terhalang. Amin, saudara. Tapi diutak-atik terus saja. Mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Wah, ampun. Gimana Tuhan bisa memelihara aku? His part, biar dia kerjakan sendiri. Our part, biar kita kerjakan. Nah, kita akan lihat pasti Tuhan akan tolong kita. Pasti. Banyak orang bilang menyalahkan Tuhan. Udahlah, kita bicara dulu tentang tabur tuai dulu lah. Pertanyaannya kita tabur apa? Saya tabur apa? Saudara tabur apa? Udah pernah tabur apa? Kalau tabur kebaikan pasti tuaiannya juga kebaikan. Taburnya kebenaran pasti tuaiannya kebenaran. Kalau taburnya kesabaran ya nanti datangnya juga kesabaran demi kesabaran. Kalau taburnya berkat maka datangnya juga berkat.
Ya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus seperti apa? Yuk kita melihat kebenaran firman Tuhan supaya saya dan Anda bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi saya dan Anda tidak akan pernah sia-sia. Ini yang pertama nih, tanda yang spesifik. Ayo kita baca sama-sama di dalam Mazmur 119 ayat 104. Ayo baca sama-sama saudara, biar cepat. Mazmur 119 ayat 104 ya. 1, 2, 3. Aku beroleh pengertian dari titah-titah Tuhan ya. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Mazmur 119 ayat 163. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu ku cintai. Amsal 8 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama Amsal 8 ayat 13. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Biar banyak nih ayat. Amos 5 ayat 15a. Amos 5 ayat 15a. 1, 2, 3. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Jadi apa yang kita bisa dapat? Yang pertama, orang yang dikuasai Roh Kudus, yang mengerjakan bagiannya dengan baik, dia benci dosa. Amin, saudara. Anda harus benci dosa. Kita tidak boleh membenci manusia, dosanya yang kita benci. Jadi orang yang masih mencintai dosa, maka dengan terpaksa Alkitab katakan, kau tidak dipenuhi dengan Roh Tuhan. Iya Pak, saya pelaku dosa. Kapan? Iya Pak, beberapa hari yang lalu. Oke, stop. Dia kan pendosa. Kapan dia lakukan? 10 tahun yang lalu. Tapi dia sekarang tidak melakukan dosa lagi. Dia dipenuhi dengan Roh Tuhan. Belajar saudara, benci itu dosa, hal-hal yang berbau busuk-busuk. Udah kita sekarang kerjakan yang wangi-wangi di hadapan Tuhan. I'm telling ya, kebenaran. Yang tidak baik udah Alkitab sudah terangkan itu, bahkan ada 4 ayat yang menerangkan itu. Kenapa kita harus gandrung dengan dosa? Kenapa kita harus mencintai itu yang tidak baik? Hidup dalam korupsi, hidup dalam perzinahan, maaf. Kalau Anda disebut berzina dulu, bilang dulu, sekarang udah enggak. Nanti Anda akan lihat pembelaan Tuhan hebat dalam hidup. Benar, automatically itu. Apa yang Anda tabur, Anda tuai. Jangan tanya dulu Tuhan, tapi perbaiki dulu hidup kita. Kita benci nggak sama dosa? Bohong nggak kita sama suami, sama istri? Masih nggak telepon itu di WC? Masih nggak punya telepon 4? Begitu istri masuk langsung masukin jamban di plas, yang denger gitu. Capek Pak, Bu, hidup begitu tuh capek. Bener, dalam dusta, dalam kebohongan. Saya punya teman begitu, dia punya handphone tuh 5. Zaman dulu ya, Nokia semua, hitam warnanya semua. Dia habis makan terus dia ngerokok di luar. Karena dia tahu habis jam makan pasti itu. Ya, yang kuntilanaknya terus telepon. Gitu. Terus dia gini pertanyaan. Ya, terus pelan-pelan. Iya. Kalau ada istrinya, dia lempar. Lemparnya kolam renang, ke taman. Tahu nggak siapa yang ambil semua? Satpam. Jadi kalau dia keluar, itu dikembalikan 4 sampai 5 handphone Pak. Nih handphonenya 5 Pak. Nggak enak. Hingga akhirnya ketahuan. Yang namanya dosa Pak, di mana-mana juga ketahuan. Betul nggak? Dia lagi makan gitu. Dia suka, pokoknya yang namanya yang namanya dia punya simpenan gitu tuh, namanya beda-beda. Toko bangunan. Iya.
tukang listrik. Waduh. Nah ini kisah nyata, toko bangunan. Ya. Jadi karena dibilang toko bangunan, terus yang satu hari simpanan dia telepon, "Pak sayang, kok aneh ya istrimu kok kenapa pesan bahan bangunan ya?" Iya karena toko bangunan, dia pikir itu bangunan. Kenapa pesan paku, kenapa pesan semen ke dia, kenapa? Dia lihat itu, toko bangunan. Bahkan ada satu hari teman baik, sahabat saya, ya suaminya itu kalau ada perempuan lain ditulis bos, BOSS, jadi komandan bos. Nah satu hari suaminya mandi, teleponnya ada di sini, istrinya angkat, "Bos," ya kan, set begitu dia angkat langsung, "Mana sih katanya mau telepon?" Waduh, dia kaget, kok bos suaranya begini gitu. "Hah, saya ngapain?" Dia matiin nama istrinya. Terus ditelepon lagi. "Heh, jangan dimati-matiin, kamu di mana? Udah berapa hari kamu nggak telepon?" Waduh. Istrinya langsung ke suaminya, Pak Bos." Hebatnya di Pak Bos. "Siap komandan, bos, siap. Istrinya bilang, "Siap terus, ngapain lo siap terus. Hidup dalam kebohongan. Dan akhirnya apa? Nih maafkan saya, karirnya mati. Hutangnya susah dibayar. Jangan ngomong Tuhan dulu dah. Hidupnya cinta dosa. Tapi coba kalau hidupnya bersih di hadapan Tuhan, nggak mungkin berkat Tuhan tidak menggapai dia. Pasti berkat Tuhan, nggak kemana-mana. Ketika dia berdoa, doanya nggak terhalang gitu. Selalu aja, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Terus saja berkat, terus ada pertolongan. Kalaupun ada penderitaan, kalaupun ada masalah, selalu saja ada jalan keluar, dan jalan keluar. Bencilah dosa, saudara. Amin. Bencilah kejahatan. Amin, saudara. Supaya hidupmu diberkati aman. Bukan hanya di muka bumi, Anda mendapatkan tempat yang layak di kerajaan sorga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus bukan hanya benci dosa, tetapi ada sesuatu lagi juga yang indah. Coba Anda lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Yuk baca sama-sama saudara. Ayo. According to the Bible, Alkitab bilang ini 1, 2, dan 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Coba kita baca 1 Tawari 12 ayat 17 dan 18. 1 Tawari 12 ayat 17 dan 18, Alkitab bilang begini, lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu, tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. 18, lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu, kami ini bagimu hai Daud dan pada pihakmu hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Mazmur 34 ayat 14 ya. Mungkin ada banyak ayat di sini, saya baca buat saudara. Ayat 15, Mazmur 34 yang 14 atau 15 dalam Alkitab Anda yang lain. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yang kedua, kalau kita benci dosa, perkara yang kedua, jadi apa yang harus kita cintai? Cinta damai. Amin. Berdamailah dengan orang. Berdamai. Indonesia juga butuh perdamaian. Jangan terus ribut kanan dan kiri. Damai jadi satu. Contohnya siapa? Ya saya harus berkata ya harus dimulai juga dari saya sebagai pembawa firman. Saya nggak pernah untuk benci kelebih-lebihan gitu. Marah sampai pembuluh darah pecah gitu. Oleh sebab itu saya nggak mau dirawat di rumah sakit. Tuhan suka berkata melalui mama saya, kamu harus cinta damai,
Kamu harus berdamai. Dari kecil saya diajar itu. Jangan suka ribut dengan orang. Damai. Kalau mereka tidak mau berdamai dengan engkau, tinggalkan mereka. Cari yang damai-damai aja. Cari yang berdamai. Oleh sebab itu saya tidak memilih partai manapun dulu, Ustaz. Karena selalu saya, teman saya di sini, teman saya. Jadi kalau saya diundang, saya juga tidak jelekan partai yang lain. Saya bilang partai yang lain bagus, betul Bapak Ibu, walaupun mereka goyang kepala, enggak gitu. Saya bilang bagus ya, amin gitu. Sampai saya diundang ke partai yang kalah, saya datang, saya bilang, Anda enggak kalah, Anda ada di dalam Tuhan, ayo mari bersatu bersama-sama. Dengan istri saya juga mau damai. Anda tanya dia lah, jangan tanya saya, tanya anak-anak saya. Kalau kita debat sedikit, saya langsung sedih gitu. Saya hampiri dia di kamar, saya bilang, udah ya ma, damai ya ma, damai ya, ma, damai. Saya cuma takut 5 menit lagi Tuhan datang, Ustaz. Betul nggak? Itu yang suka ada di hati dan pikiran saya. Saya suka pelukin dia, ya udah, oke. Tahu nggak kata udah, oke, udah ya ma. Dan dia juga orangnya nggak garang. Nah udahlah, udah ya, oke. Kamu mau makan apa? Orang kalau berdamai, saudara, berkat kemana-mana aja ada. Saya kasih kesaksian tadi pagi, saya udah bersaksi ya. Kami makan kemarin ada hampir 10 orangan gitu ya, dengan hamba Tuhan, dengan teman-teman seiman, karena ngomongnya udah kebanyakan gitu, saudara. Terus saya bilang yuk kita makan yuk gitu. Saya cuma mau ambil jalan tengah gitu, karena di sini kampung tengah itu nih. Ini kampung tengah ini, saudara. Saya bilang yuk kita makan. Terus mereka bilang ayo Pak Pendeta ayo gitu. Terus kita makan. Begitu saya duduk pesan makanan, anak saya kan, selain cinta damai, cinta makanan, saudara. Jadi dia pesannya tuh gitu, saya lihat dia pesan, walaupun saya ngobrol dengan hamba Tuhan, tapi saya juga kuping saya ke kiri gitu. Apa sih gitu? Apa? Terus dia maling, dia pesan maling, saudara. Saya tahu itu maling, itu daging itu. Saya kadang-kadang, aduh maling mahal lagi gitu kan. Saya bilang nggak sekalian rampok ya kan. Terus begitu saya lagi makan, tiba-tiba ponakan istri saya datang kepada saya. Pade, kan dia orang Jawa. Pade, kredit card udah nggak bisa dipakai, mentok. Itu kan kabar seperti kapal mau tenggelam gitu, saudara. Orang lagi ngomong tentang Tuhan langsung jatuh saya. Karena dia pegang keuangan, dia yang suka kasih tahu. Langsung kan saya pikiran, ya Tuhan, kalau tahu saya nggak jadi makan nih. Dan teman-teman, enak nih Pak Pendeta, hebat. Pak Pendeta bisa pilih makanan yang indah, yang luar biasa. Oh saya suka nih. Terus tadi apa non? Dia bilang maling. Pesan lagi non. Aduh Tuhan Yesus. Saya bilang kenapa dia ingat maling terus? Kenapa nggak ingat apa sayur apa kayak gitu, maling lagi. Dan mereka orang-orang timur, jadi suka itu. Saya bilang Tuhan Yesus, saya bayar pakai apa ya? Terus saya cek, saya bilang sama ponakan saya lagi, biasa kalau kita ada sedikit ya tadi kapal ingin tenggelam, bahasa kita suka nggak jelas. Saya suka ini tabungan itu berapa? Dan hebatnya hanya dia yang tahu, yang lain nggak tahu. Benar, hanya keluarga saya dan dia yang tahu. Karena kita suka punya bahasa itu, saudara ya. Terus dia, itu dan mata saya udah gini. Istri saya udah langsung, terus saya bisikin, itu mah Tuhan Yesus baik. Kadang-kadang ya kita bisa tuh, saya pelan-pelan ke istri saya, duit tinggal 900.000, tabungan 900. Sedangkan saya tahu bahwa ini satu orang 300-an ribu, 350.000, saya tahu. Saya udah hitung 10 aja udah 3,5 juta, belum teks, pajak segala macam. Saya lihat ini kayaknya kacau. Terus dia bilang, kamu tinggal berapa? 900. Mah, tabungan kamu nggak ada. Tuh mukanya gitu kayak nggak ada roh, nggak ada. Apa kan tahu? Udah ngomong kiri kan, tahu nggak Pak? Dia kan salah satu jagoan untuk memberi. Kamu tahu nggak kemarin kan saya tahu. Ini kemarin saya beli ini, itu orang kan saya kasih. Akhirnya kata Tuhan kasih. Dia udah kebanyakan ngomong kata Tuhan, udah saya tinggalin aja udah.
Saya udah pusing. Saya aja udah pusing dengerin dia tambah pusing. Dia bilang, itu kan kemarin tuh hamba Tuhan, kamu tahu? Iya udah, aduh. Kamu kan tanya, iya udah kebanyakan, capek gue dengernya. Kembali lagi ke teman-teman, gimana? Udah kenyang. Itu maling lagi lu 3 kali maling. Maling lagi. Terus saya gini, Tuhan, Yesus. Tapi saya kan sama mereka gak ribut-ribut. Saya mau mengasihi, mencintai. I love peace. Dan mereka dalam, begitu selesai itu kompor dimatiin. Enak Pak Pendeta. Dalam hati saya, damai ya. Matilah dalam damaimu. Udah. Gitu. Tapi Tuhan tuh maha baik. Setuju nggak? Dia nggak akan permalukan. Orang yang mau cinta damai, ada damai dalam hidupnya, berkatnya selalu ada. Saya udah bahas itu, udah dalam hadirat Tuhan. Gitu. Ini antara dua, bayar atau disalib nih antara dua. God is so good, very good. Itu pelayan datang ke saya, yang namanya Pak Yohan mana? Dan saya kenapa? Terus dia, Pak, ada orang yang kenal Bapak, mau cari Bapak, mau ketemu sama Bapak. Saya nggak kasih tahu dulu, boleh ketemu nggak? Kan antara dua lagi, bayar atau jadi beban. Ya. Tapi memang cinta damai. Ya udah, di mana orangnya? Itu Pak datang. Mungkin ada di sini, saya nggak tahu lah. Dia datang, anak muda loh. Umur 22 dan 28, badannya nggak kurus, agak gimbal. Saya gini, wah cinta makan nih. Semangat terus, Pak Johan. Aduh, saya, Pak Johan apa kabar Pak Johan? Ayo nih semua teman-teman nih keluarga, hatu-hatu. Oke Pak, gimana kau? Baik. Kamu di mana? Itu makan di situ Pak. Saya lihat Pak Johan ada di sini. Saya tuh Pak ke gereja aja Pak karena Pak Johan. Oh nggak boleh gitu. Saya bilang nggak boleh yuk gitu. Ke gereja karena Tuhan. Oh iya Pak. Tapi saya cinta Pak. Saya senang dengar firman. Amin. Tapi cinta Tuhan. Iya Pak. Pak. Begitu dia ngomong tiba-tiba karyawan ini bilang, Pak tapi dia yang bayar semua. Aduh. Saya langsung bilang, wah luar biasa kamu ya. Aduh. Saya pikir gini, aduh Tuhan dia kirim ini, berubah saya sudah. Haleluya, kamu haleluya. Wah luar biasa kamu, haleluya. Puji Tuhan, tinggal di mana kamu? Ya? Tinggal di mana kamu? Oh puji Tuhan ya. Kamu udah menikah, punya berapa anak? Enggak, saya belum menikah. Oh belum. Oh salah saya. Puji Tuhan, saya peluk dia. Tuhan berkati kamu ya. Tuhan berkati deh, amin, puji Tuhan. Saya lagi mau tanya juga jadwalnya di tempat makan di jam berapa aja gitu. Saya bilang, saya pulang. Itu kan hal, ya menurut bagi Anda tuh kecil, tapi buat saya gila, keren. Sambil jalan saya pulang udah kekenyangan. Terus saya, keren. Kau sih keren banget tuh. Terus Tuhan bilang begini, baru yang begitu gue kirim. Gue bisa kirim lo yang lebih gede lagi, gue bisa kirim. Ayo belajar damai, belajar untuk peace dengan orang lain. Berkatnya gak kemana-mana. Anda akan dicintai oleh Tuhan dan manusia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saudara, kalau kita memperhatikan lagi bagian yang lain, bukan hanya itu. Tetapi ada hal yang juga saya lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu baik buat saya dan Anda dimanapun saya dan Anda ditempatkan ya. Dan yang ketiga, saya tutup firman Tuhan. Coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Ibrani 2 ayat 4. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Al Kudus
yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Lihat Roma 15 ayat 16, kita baca sama-sama. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus, dengarkan baik, bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, murah hati. Apa? Murah hati. Bukan yang kikir-kikir gitu loh. Hanya ini Tuhan persembahanku. Yang di sini enggak. Hanya ini kikir. Makan juga, aduh saya punya teman kikir. Saya udah gak mau makan sama dia. Aduh. Lagi makan. Minta bon. Saya bilang, ini Pak, Bu, tidak usah. Bapak pendeta gak usah. Terus dia bacain satu-satu. Lebih dekat lagi. Teh manis siapa teh manis? Aduh. Anak saya kesian. Hai Om, teh manis. Oh iya, asal Om tahu. Ini nasi goreng pedas, siapa ya nasi goreng pedas? Adik saya, saya Pak, saya Pak. Sampai akhirnya dia lihat saya, gue diginiin gak enak loh Han. Terus akhirnya dia tanya, ayam siapa? Saya. Oh iya. Akhirnya dia bayar semua. Begitu masuk di pintu mobil mereka bilang, Pak tobat loh. Kalau Papa makan sama dia lagi, aku gak mau. Aku kayak tersalib loh Pak. Aku seperti orang yang bersalah di sebelah Yesus loh Pak. Enggak. Saya bilang juga, gue juga gak mau. Gue juga dituduh begitu. Besok dari jawab, Pak Pendeta kita makan. Tidak. Kenapa? Kenyang. Kenyang kenapa Pendeta? Oleh bon-bon yang dibacakan itu. Kalau berani juga bayar, berani juga traktir bayar, nggak usah tanya. Pakai begitu. Kalau kau mau tanya tuh berdua aja dengan karyawan atau dengan istrimu, jangan depan orang banyak begitu, terus begitu, 2 kali begitu, bertobat kita. Nggak mau makan lagi. Sampai berkali-kali, Pak Pendeta, tidak. Pak Pendeta, tidak. Kenapa? Sibuk. Sibuk apa? Memikirkan kau tarik-tarik bon, ya kan? Sama gereja, pelit banget. Idih. Saya bingung. Saya lihat orang-orang yang kayak gitu, aduh cari persembahan aman. Ampun, persembahan harus disediakan dari rumah bos. Yang rapi bos, yang bersih untuk Tuhan. Halo, iya. Istri saya tanya sama saya, Pak nanti Natal bagaimana? Gampang. Terus orang yang mau janji sama kita, mau bayar Natal kita, kayaknya belum hubungi. Nggak usah harap sama dia. Ini aja. Tapi harus dibayar Pak minggu depan, gue aja yang maju. Buat Tuhan kok, halo. Kenapa harus pikir dia? Yang sini maju. Tanda tangan, bayar DP. Sambil dalam hati, oh Tuhan. Kayak cucian ini Tuhan gitu. Tapi saya lihat nggak ditinggalkan. Terus mereka bilang, Pak nanti ada DP yang kedua. Terus orang itu belum datang juga. Nggak apa-apa, untuk Tuhan. Bahkan ada istilah gitu. Kita bangkrut untuk Tuhan juga oke. Tapi selamanya nggak akan pernah bangkrut. Ayo belajar untuk murah hati. Beri tepuk tangan yang meriah. Sama istri, suami murah hati. Amin. Amin saudara. Istri hanya dikasih, aduh pakaian-pakaian yang udah lecek-lecek ya. Kalau istri bilang, Pak aku mau beli itu, tolak dalam nama Yesus Mak. Nggak boleh. Yang sederhana aja, sederhana. Suami mau beli, tolak dalam nama Yesus. Nggak apa-apa kok. Saya mau katakan buat Anda untuk yang rapi, untuk yang baik. Nggak usah kita berhitung banyak. Kita tahu apalagi buat Tuhan, buat keluarga, pasti Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda. Dan yang terakhir saya tutup. Ada yang mau tepuk tangan? Tepuk tangan. Bagian yang terakhir, yang keempat, coba kita baca sama-sama. Yudas 1 ayat 18 sampai 20. Ada seorang cim-cim bilang, emang di Alkitab ada Yudas? Ada, ya kan? Coba kita baca Yudas pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Yudas 1 ayat 18 sampai 20. 1, 2 dan 3. 18 dulu kayaknya. Ya, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil apa saudara? Pengejek-pengejek yang akan hidup apa? Menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Terus mereka adalah pemecah belah
yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Terus akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang hidup dalam Roh Kudus tentunya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ternyata hal yang keempat, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang kalau Alkitab katakan di sini berani bayar harga. Amin. Enggak hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi gitu. Tapi yang selalu bisa menjaga hidupnya dengan baik. Ada satu contoh yang kalau Anda lihat di sini bagaimana juga seorang Nikolaus, ya, yang hidupnya juga berantakan. Kelihatannya dia adalah seorang yang sudah bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat, tapi ajarannya tuh yang masih kompromi dengan hal-hal yang itu. Banyak orang Kristen seringkali tidak mau bayar harganya. Di dalam kekristenan, di dalam Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Apa harganya? Lihat yang pertama, deny yourself. Semua bukan karena kehebatan kita, karena Tuhan. Anda hidup karena Tuhan. Anda bisa mencapai sampai setinggi-tingginya itu karena Tuhan. Jangan bilang kita. Yang kedua, saudara, Alkitab bilang take up your cross. Artinya ambil dan angkat itu. Itu bayar harga itu, saudara. Ya. Jadi tiap-tiap manusia punya salibnya masing-masing. Kalau ada memang itu penderitaan, ya memang. Di dalam kekristenan ada itu. Dan yang terakhir, Alkitab bilang follow Jesus. Follow me itu, follow Tuhan. Memang bagi orang-orang yang kedagingannya lebih berat. Tapi bagi orang yang tahu bahwa hidupnya telah diselamatkan, pasti dia bisa mengikuti apa yang Yesus perintahkan dalam hidupnya. Ayo bayar hargamu, ya, karena Yesus telah membayar harganya dengan sangat mahal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami tahu bahwa penderitaan yang kami alami sekarang tidak akan pernah atau jauh daripada apa yang kami akan terima di sorga nanti. Kami yakin dan percaya Engkau yang telah membayar harga yang begitu mahal, harusnya diikuti oleh kami sebagai pengikut. Ajar kami untuk melakukan itu Tuhan. Bahwa kalau kami berhasil, kami diberkati bukan karena kehebatan kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Kalaupun hari ini kami diberkati, bukan karena kami tidak menderita, kami berani untuk memikul salib kami. Entah itu keluarga, entah itu di rumah tangga, menerima cacian, menerima juga isu-isu yang kami tidak suka. Tapi kami yakin semua ada waktunya, Tuhan akan mengembalikan dan Tuhan akan membela kami. Dan kami harus mengikut Engkau, apapun yang Engkau perintahkan kami harus ikuti. Manakala Engkau ke kanan, kami ke kanan, manakala Engkau ke kiri, kami harus ke kiri. Manakala Engkau berhenti, kami berhenti. Manakala Engkau berjalan, kami juga harus mengikut Engkau. Terima kasih untuk firman. Berkati seluruh keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu. Ajar mereka dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, supaya mereka hidup berkenan di hadirat Tuhan. Berkati keuangan finansial mereka, berkati kesehatan mereka, berkati studi, pendidikan, pergaulan, jodoh mereka Tuhan. Bahkan Engkau berkati pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima anggur dan roti, bisa angkat tangan, ntar tim Asher bisa memberikan ke Bapak Ibu sekalian. Saudara kasih Tuhan Yesus, perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Tuhan mau agar kita mengingat segala kebaikan Dia.
agar kita lebih lagi mengasihi Dia dan juga sesama kita. Perjamuan kudus ini adalah suatu sakramen yang kudus. Oleh karena itu, perjamuan kudus itu diperuntukkan bagi mereka yang percaya dan anak-anak di bawah 12 tahun agar tidak ikut dalam perjamuan kudus ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia. Gantikan kami dengan penderitaan-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh-sungguh amat baik kepada kami Tuhan. Dan saat ini sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan mau agar kita masuk dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari introspeksi diri kita. Minta ampun kepadanya. Minta ampun kepadanya. Bapa, ampuni kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Biar darah-Mu menyuci Ampuni kami Tuhan. Kami untuk menerima perjamuan. Layakkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti, kita mengambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur dan membahasa roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Atas kebaikan, Terima kasih. atas kasih setia, Terima kasih Tuhan Yesus. kasih-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Shikira bayara bayara. Biarlah kasih mula-mula Tuhan curahkan. Mujizat kesembuhan Tuhan curahkan. Terima. Ya bayara bayara bayara. Shikira bayara bayara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Tuhan atas pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Oleh darah-Mu Tuhan kami sudah diselamatkan Tuhan. Oleh darah-Mu kami sudah diperdamaikan sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dan saat ini Kau siap memberkati para jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Mari para suami tempat ini angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, berkati para suami-suami tempat ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi imam, raja, dan nabi Tuhan, yang dapat membimbing keluarga mereka Tuhan untuk dapat mencapai destiny Tuhan Yesus. Biarlah karakter Kristus nantiasa ada kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi teladan dimanapun mereka berada. Kau berkati Tuhan, apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga para istri tempat ini, mari angkat kedua tangan-Mu Tuhan. Berkati para istri tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka tiang doa dan penolong Tuhan bagi keluarga mereka Tuhan. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga mereka kan Tuhan. Jadikan mereka wanita yang bijak Tuhan. Beri mereka hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini para single parents, anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati pada generasi penerus tempat ini Tuhan. Biarlah Kau taruh kekudusan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah juga Kau terus bimbing dan terus Kau arahkan mereka Tuhan. Kau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak biasa Kau curahkan Tuhan Yesus. Yang belum menikah Tuhan, Kau beri mereka jodoh Tuhan. Jodoh yang sepadan, jodoh yang takut akan Kau, dan jodoh yang diberkati Tuhan. Yang para single parents, peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih agape maupun kasih filia Tuhan. Kau tuntun bimbing setiap langkah mereka Tuhan. Peluk mereka terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terlalu berat sudah diberikan jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan, yang letih lesu sudah dikuatkan oleh Tuhan. Berdoa seluruh jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBPRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Johan Lumahindong. Kiranya Tuhan berkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBPRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, itu menjadi tugas setiap kita. Minggu depan kita datang lagi ke tempat ini, kita ajak teman kita, keluarga kita untuk sama-sama diberkati di tempat ini. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Para pekerja akan segera membantu. Baik, yang siap menjadi berkat, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 9 Juni 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta Diraja SH.
GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 English Service, dan 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 23 Juni 2024, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Juni 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyudahi ibadah ini. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadi rema buat kami Tuhan. Kami biarlah terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk Pak Pendeta Johan Tuhan Yesus. Terus Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa Tuhan dimanakan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau terus berkati berlimpah Tuhan Yesus. Kau cukupkan sesuatunya untuk pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan kesehatan terbaik Tuhan. Terus Kau pakai lagi secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Kau berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Mereka taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Terus juga Kau pakai Tuhan. Mereka dapat naik ke level yang lebih tinggi Tuhan. Dan mereka juga dapat menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Biarlah mereka melakukan amanat agung-Mu Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mari jemaat angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat
berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari anaknya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022? Yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. 2 diantaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya, saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen.
Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13. Pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.